Shalom. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, bagus. Amin. Ya, hari ini kita ketemu lagi ya. Kita mau sekolah minggu sama-sama ya. Hari ini Kak Angel ditemani sama Kak Lydia. Shalom. Oh, sekarang Kak ya. Biasanya Tante Lydia. Iya, biar tampil muda gitu ya. 5 tahun lebih muda. Haleluya. Terus Kak Angel, Kak Lydia juga ditemani sama Kak Vera. Shalom Kak Vera. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Ya, semuanya sudah siap ya? Yuk semuanya, Kak Angel aja semuanya buat bangkit berdiri yuk. Ambil sikap yang baik, kita mau datang sama Tuhan ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan sudah menyertai kami Tuhan sampai saat ini. Dan sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mau sama-sama memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan, memuji Engkau karena memang hanya Engkau Tuhan. Tuhan kami yang layak kami puji, yang layak kami tinggikan. Kiranya Tuhan, Engkau yang hadir Tuhan di setiap rumah-rumah kami Tuhan, Engkau yang hadir Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Engkau lihat hati kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini pujian penyembahan kami Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini Tuhan sudah bangunkan kita dengan keadaan baik. Yuk kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang. Dan kita semua anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk kita pujikan bersama-sama ya adik-adik ya. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang. Harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Lagi ya, matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, burung berkicau senang. Harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Lagi ya, matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, burung berkicau senang. Harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. One more time, matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, burung berkicau senang. Harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Haleluya. Amin. Yes, kita punya Tuhan Yesus yang tidak berubah ya Kak Angel ya. Tuhan Yesus tak berubah, tidak berubah. tak berubah cintanya, tak Sayangnya. berubah, dan tak berubah untuk sampai selama-lamanya ya. Ya, amin. Yes, kita mau katakan sama-sama ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Amin. Yuk nyanyi sama-sama. Tuhan Yesus
Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lagi ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Lagi ya, katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan sayangnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan sayangnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekarang dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita mau lambaikan tangan kita. Haleluya, 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 haleluya. Lagi haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya, amin. Yes, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak berubah kepada kami untuk selama-lamanya. Kita mau siapkan hati kita ya. Kita mau sembah Tuhan dengan satu pujian lagi. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita ulangi lagi ya dari awal ya. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan
Dia membimbingku, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nanti Kak Angel mau pimpin kita dalam doa firman Tuhan ya. Yuk, mari adik-adik, kita mau satukan hati kita mau datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang selalu membimbing kami Tuhan. Tuhan yang selalu menuntun kami Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau buka telinga kami mau buka pikiran kami Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, dan biar Tuhan firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami ini Tuhan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersinar Tuhan, anak-anak yang membanggakan Kau Tuhan, anak-anak yang membawa nama-Mu harum Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan juga yang urapi Tuhan, guru sekolah minggu kami Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan pada kami anak-anak-Mu ini Tuhan, boleh Tuhan disampaikan melalui guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu kami ini Tuhan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang bekerja, buka hati pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang hebat, yang dicintai Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa ya, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Dan masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Jumpa lagi bersama Kak Vera, nantinya akan bersama-sama kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, di sini Kak Vera mau tanya nih, siapa yang pernah disuruh mama atau papanya buat belajar? Nah, tapi ketika disuruh adik-adik menunda atau tidak segera mengerjakan atau bahkan tidak melakukan. Nah, pada akhirnya ketika ulangan tiba, adik-adik nilainya atau hasil yang dicapai tidak maksimal atau kurang memuaskan. Nah, itu adalah akibat dari adik-adik tidak mentaati orang tua atau menunda pekerjaan. Seperti itu ya. Kak Vera pun ketika sekolah pernah mengalami hal itu dan Kak Vera mendapatkan hasil yang kurang memuaskan menurut Kak Vera. Jadi Kak Vera itu, ini kan materi yang semalam diajarkan tapi kok lupa ya. Karena apa? Karena menunda pekerjaan, karena tidak langsung dikerjakan dan tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tua. Nah, pagi ini Kak Vera ingin bercerita nih tentang salah satu tokoh yang pernah di dalam perut ikan yang besar selama 3 hari 3 malam. Siapa itu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, ini lagunya. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Ya, siapa? Ya, Nabi Yunus. Nabi Yunus ini pernah di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam karena tidak mentaati perintah Tuhan. Bacaannya ada di kitab Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Mari kita simak video singkatnya ya. Check it out. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus.
Tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Nah, tadi kita sudah melihat ya, menyaksikan, tahu nggak ya adik-adik, bahwa Nabi Yunus yang diperintahkan Tuhan untuk kemana? Ke kota mana? Kota Niniwe. Tetapi Yunus malah memesan tiket kemana? Ke kota Tarsis. Nah, dari situlah Yunus tidak mentaati firman Tuhan atau tidak mentaati perintah Tuhan. Yunus menunda pekerjaan Tuhan yang harusnya disuruh ke Niniwe, tetapi Yunus memilih untuk ke Tarsis. Dan akhirnya Tuhan menegur Yunus lewat
datangnya badai dan ombak yang sangat besar menerpa kapal yang ditumpangi Yunus, dan akhirnya singkat cerita Yunus dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan yang besar selama 3 hari 3 malam. Dari hal itu Yunus sadar dan Yunus berdoa kepada Tuhan bahwa Yunus ingat bahwa harusnya saya ke Niniwe, tapi saya memilih tidak taat pergi ke Tarsis. Di situ ketika Yunus sudah mengakui kesalahannya, berdoa kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memerintahkan ikan untuk mengeluarkan Yunus di daratan. Dan akhirnya Yunus melakukan perintah Tuhan untuk menyelamatkan atau mengingatkan orang Niniwe. Itu ya adik-adik. Nah, dari kisah Yunus ini kita bisa belajar sama-sama ya untuk selalu takut akan Tuhan. Dengan cara apa? Mentaati perintah Tuhan agar jalan yang kita lalui senantiasa diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Seperti yang kita tahu ya adik-adik di kitab Amsal 1 ayat 7. Mari kita bacakan bersama-sama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita ucapkan sekali lagi, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Nah, ketika kita takut akan Tuhan, itu adalah permulaan pengetahuan kita. Nah, di sini untuk contoh nyatanya, kita punya orang tua ya adik-adik, kita punya papa mama. Nah itu papa mama itu adalah wakil Tuhan, dimana ketika papa mama kita menyuruh kita atau untuk melakukan pekerjaan atau segala sesuatunya, kita harus senantiasa melakukannya dengan sukacita dan langsung kerjaan. Kadang kan kita kalau disuruh sama papa mama, nanti dulu ya, tapi tidak dilakukan. Nah, itu yang Tuhan tidak suka. Takut akan Tuhan berarti mengikuti perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu lewat papa mama kita. Jadi ketika papa mama kita menyuruh kita, menasihati kita, menyuruh untuk melakukan segala sesuatu, berarti kita harus langsung mengerjakan. Untuk ayatnya, mari kita buka di Efesus 6 ayat 1 sampai 3 ya adik-adik. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Ketika kita mentaati firman Tuhan, dengan cara mentaati perintah orang tua, apa yang dijanjikan? Kita akan berbahagia dan panjang umur. Nah, kita mau buka lagi di Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, di Kolose 3 ayat 20 ini yang disukai Tuhan. Dengan cara apa? Mentaati orang tua. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita takut akan Tuhan, itu dengan cara kita mendengarkan atau mentaati perintah dari orang tua kita. Kak Vera berharap adik-adik setelah mendengar firman Tuhan ini semakin taat ya, semakin mencintai Tuhan, semakin nurut sama papa mama. Kalau dinasehatin, kalau disuruh belajar ataupun disuruh melakukan segala sesuatu pekerjaan, langsung sigap, langsung cepat. Seperti itu ya. Mari kita berdoa, kita akhiri firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan buat setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk dengar-dengaran firman-Mu Tuhan, untuk mentaati Tuhan setiap perintah yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Biarlah kami mendapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, kami dapat membawa damai di tengah keluarga kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang berhasil, anak yang membanggakan orang tua kami dan membawa nama-Mu
semakin dimuliakan dimanapun kami berada. Pertemukan kami kembali Tuhan di ibadah berikutnya, biarlah Tuhan memakai kami lebih lagi dan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kalian dengar boleh menjadi rema, dan Roh Kudus memampukan untuk kita menjadi pelaku firman. Ya, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita sekolah minggu pagi ini. Kita mau ucapkan terima kasih dulu sama Tuhan ya. Kita mau pujikan lagi, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan